Hai teman-teman, nama saya Alfrida Sasang. Saya adalah mahasiswa dari salah satu kampus yang berada di Flores, yaitu kampus Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Jadi di kampus tersebut saya mengambil jurusan sastra Inggris. Jadi pada kesempatan ini saya akan bercerita mengenai salah satu destinasi wisata yang ada di Indonesia, yakni destinasi wisata yang berada di Bali. Jadi nama destinasinya itu adalah Taman Air Tirta Gangga Karangasem. Jadi, saya akan bercerita mengenai tempat wisata ini, mengenai seperti apakah cerita dari taman ini, kenapa sampai ada dan diberi nama taman ini, terus mengenai fasilitas atau apa-apa yang terdapat dalam taman tersebut, dan juga mungkin untuk sistem pengolahan yang mereka lakukan di taman tersebut sehingga taman ini tetap berjalan sampai sekarang dan menjadi objek wisata yang semakin hari semakin dikenal di nasional maupun di tingkat internasional. Jadi tempat wisata terbaik di Bali yang dapat kita kunjungi itu ketika kita pergi ke Bali itu adalah satunya itulah Taman Tirta Gangga Karangasem yang pada zaman dulu atau sebelumnya itu digunakan sebagai istana kerajaan yang sangat lengkap dengan ditambah dengan keindahan air seperti kolam ikan, kolam renang, terus kolam teratai yang hampir di tengah kolam tersebut itu terdapat air mancur yang sangat ideal. Mungkin satu saat nanti untuk kita jelajahi, untuk kita kunjungi di sana, dan mungkin bisa untuk memanjakan mata-mata dari para wisatawan yang berkunjung ke sana. Dan Taman Tirta Gangga ini dibangun pada tahun 1922 oleh Raja Karangasem yang pada waktu itu menjabat sebagai raja, yakni anak agung Anglurah Ketut Karangasem pada tahun 1808 sampai tahun 1941. Selain taman ini juga, beliau juga membangun Taman Sokasada Ujung yang letaknya itu tidak jauh dari Taman Tirta Gangga ini. Jadi seperti itu. Taman ini tuh dibangun rencana awal dari raja adalah untuk ke-10 anaknya dan kemudian dijadikan sebagai druwe tengah atau milik bersama keluarga dari sang raja ini. Lalu pada tahun 1981 pengelolaan taman ini diserahkan kepada Dr. Anak Agung Made Jelantik yang merupakan raja terakhir Puri Karangasem Anak Agung Anglurah Ketut Jelantik. Dan raja membangun Taman Tirta Gangga ini pada dasarnya karena terinspirasi dari istana Versailles yang berada di di Prancis. Jadi karena sebelumnya raja pernah melakukan perjalanan di Prancis, jadi dia sangat terinspirasi ketika melihat istana Versailles yang berada di France. Dan setelah dia pulang dari sana, dia kembali ke Indonesia dan kembali ke Bali dan membangun Taman Tirta Gangga ini mirip dengan Versailles yang berada di Paris. Jadi perancangan taman ini juga merupakan perpaduan dari konsep arsitektur Eropa, Cina, dan arsitektur lokal, yakni itu arsitektur lokal Bali. Jadi taman ini itu memiliki konsep yang sama dengan arsitektur Taman Sokasada Ujung. Jadi, taman ini tuh raja menggunakan media air sebagai konsep terwujudnya kedua taman tersebut. Jadi tidak salah ketika kita berkunjung ke Taman Tirta Gangga atau Taman Sokasada Ujung, itu pasti keindahan yang sangat unik. Yang pertama yang bisa kita lihat adalah dari keindahan dari air. Seperti apa mereka buat kolam dan kebeningan airnya itu sehingga membuat para wisatawan itu tertarik untuk berkunjung ke Taman Tirta Gangga ini. Dan juga Taman Tirta Gangga ini pada tahun 1963 sempat mengalami kerusakan karena meletusnya Gunung Agung. Kemudian dari tahun 1963 sampai tahun 1980 perkiraannya itu tidak dilakukan perbaikan. Kemudian pada tahun 1981 pihak pemerintah saat itu melakukan perbaikan kembali. Tetapi
tidak menghilangkan struktur taman sebelumnya. Mereka memperbaiki kembali taman tersebut, tetapi tetap mempertahankan struktur taman sebelumnya, yang akhirnya setelah dilakukan perbaikan, akhirnya dibuka untuk umum dan dijadikan sebagai objek wisata. Dan nama Tirta Gangga ini juga tentu mempunyai makna. Dan pada dasarnya itu, pada pertama kali bangun taman ini tuh dinamakan Rejasa. Kemudian baru diubah menjadi Tirta Gangga. Dan Tirta Gangga ini dapat diartikan menjadi dua, yaitu Tirta, di mana Tirta itu diartikan sebagai air suci. Sedangkan Gangga ini adalah nama salah satu sungai yang terbesar di India, yang airnya itu disucikan oleh masyarakat Hindu India sendiri. Jadi, nama Tirta Gangga ini diartikan menjadi air suci Sungai Gangga. Jadi seperti itu asal mula dari nama Taman Tirta Gangga ini. Untuk penamaan taman ini juga dianggap sangat tepat oleh masyarakat sekitar. Karena masyarakat sekitar juga itu mempercayai bahwa air yang keluar dari pohon banyan itu, atau air, karena mata air itu terdapat di kaki pohon banyan ini. Karena air yang keluar dari pohon banyan itu masyarakat menganggap kalau seandainya air itu adalah sangat suci. Jadi air ini sering digunakan itu menjadi tirta untuk upacara, atau air untuk upacara, air untuk minum masyarakat, dan juga air ini digunakan masyarakat untuk mengairi persawahan dari masyarakat sekitar daerah tersebut. Jadi seperti itu. Kita tahu bahwa setiap tempat wisata itu tentu atau pasti memiliki ikon yang menjadi daya tarik tersendiri dari tempat seperti itu, tempat wisata. Begitu juga halnya dengan Taman Tirta Gangga. Yang menjadi ikon dari Taman Tirta Gangga ini adalah Meru Tumpang Solas atau Meru Tumpang 11, atau atap bertumpang atau bertumpuk 11 yang biasanya terdapat di pura. Dan menara ini tuh menyerupai kuncup teratai dengan ketinggian sekitar 10 meter. Dan dari puncak menara ini keluar air yang mengalir dan berjatuh melewati 11 susunan tumpangan ini. Hal ini menjadikan menara ini sangat indah, apalagi jika matahari atau cuaca cerah, matahari bersinar begitu, itu membuat airnya itu menjadi berkilau dan sangat cantik karena kejernihan dari air tersebut juga. Dan juga pada sudut lain Tirta Gangga ini terdapat sebuah kolam renang, di mana inilah salah satu daya tarik tersendiri dari taman ini, karena begitu banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang sengaja datang ke Taman Tirta Gangga ini hanya untuk berenang. Jadi banyak wisatawan yang datang itu ke sini selain untuk melihat pemandangan atau keindahan dari taman ini, mereka juga mempunyai tujuan yang pertama itu untuk berenang di kolam di Taman Tirta Gangga ini. Dan juga selain untuk berenang, air ini juga itu bisa diminum langsung, karena air tersebut itu datang dari sumber mata air yang kemudian itu terus mengalir, yang digunakan untuk mengairi sawah, untuk dijadikan kolam sebagai tempat berenang, tempat di mana ikan-ikan hias itu hidup dan lain-lain sebagainya. Jadi seperti itu. Untuk kolam renang yang terdapat di Taman Tirta Gangga ini juga itu terhitung atau terbilang itu sangat besar ya. Jadi para wisatawan yang datang itu tetap bisa berekreasi atau bisa bersenang-senang dengan berenang di kolam tersebut, walaupun sedang banyak pengunjungnya. Jadi teman-teman, ketika pergi berkunjung ke Taman Tirta Gangga ini, jangan pernah merasa takut kalau seandainya teman-teman ketika sampai di sana, ketika ingin berenang, teman-teman tidak bisa berenang karena banyaknya pengunjung. Karena Taman Tirta Gangga ini kan sangat besar, ukurannya sangat besar. Jadi bisa untuk menampung pengunjung yang sangat banyak, untuk bisa berekreasi dan berenang bersama keluarga, sahabat, teman-teman, dan yang lain-lainnya di situ. Jadi seperti itu. Dan juga di Taman Tirta Gangga ini juga
tidak hanya terdapat kolam saja seperti yang sudah jelaskan sebelumnya. Di sana juga terdapat berbagai macam kolam seperti kolam koi, yang dimana di kolam tersebut terdapat peliharaan ikan-ikan yang sangat cantik, dan juga kolam teratai. Jadi seperti itu. Taman air Tirta Gangga ini juga memiliki 3 kolam utama ya. 3 kolam utama dengan satu tugu air mancur yang sangat indah yang terdapat di tengahnya itu. Dengan bangunan tugunya itu yang bernuansa Bali kuno. Jadi taman air ini menyajikan tatanan keindahan taman air yang sangat-sangat lengkap. Jadi seperti itu. Untuk fasilitas penunjang yang terdapat di Tirta Gangga itulah salah satunya itulah restoran di bagian atas kompleks ya. Jadi di restoran ini menyajikan berbagai macam hidangan, makanan dan minuman. Selain terdapat berbagai kolam dan penunjang fasilitas seperti restoran, ada juga sebuah pura yang secara rutin mungkin para wisatawan datang dan para jemaat datang untuk berkunjung dan mungkin juga untuk berdoa di sana. Dan untuk harga dari makanan atau minuman yang terdapat di restoran di tempat wisata Taman Tirta Gangga ini, mungkin untuk sampai saat ini saya belum tahu, karena kita tahu bahwa harga produk-produk makanan pangan itu setiap harinya itu kan berubah-ubah. Jadi kemungkinan harga dari setiap makanan itu per hari, mungkin per minggu atau per bulan itu akan berubah-ubah seiring dengan perubahan harga produk atau produk yang mereka beli dari pasaran. Jadi untuk harga makanan yang terdapat di taman ini itu tergantung dari kondisi harga produk pasar yang ada di daerah Bali tersebut. Jadi untuk sampai saat ini saya belum tahu harga tetap dari makanan di sana. Karena saya yakin harga dari makanan tersebut dan minuman tersebut setiap harinya pasti akan berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Jadi seperti itu. Dan juga yang menjadi daya tarik tersendiri dari taman ini adalah keunikan dari arsitekturnya. Arsitektur dari bangunan tersebut, di mana pada saat pembangunan taman tersebut itu dibuat dengan menggabungkan arsitektur Eropa, Cina, pada zaman-zaman pertengahan atau zaman-zaman kuno dulu, dan arsitektur Bali. Ciri khas dari arsitektur Eropa itu dapat dilihat ketika teman-teman berkunjung ke sana. Nanti dapat dilihat dari terdapatnya kaca warna-warni yang terdapat di dinding bangunan peristirahatan raja. Nanti akan teman-teman bisa melihat dan menyaksikan sendiri di sana. Dan bangunan itu mirip sekali ya, sangat-sangat mirip, itu seperti desain-desain dari gereja-gereja yang terdapat di Eropa. Jadi seperti itu. Dan untuk sistem pengelolaan dari Taman Tirta Gangga ini, yang pertama itu mulai dari jam buka dan harga tiket ya, untuk pengelolaan jam buka dan harga tiket untuk bisa masuk ke Taman Tirta Gangga ini. Untuk jam buka dari hari Senin sampai hari Minggu itu dari pukul 8 sampai pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Jadi setiap hari Senin sampai hari Minggu itu dibuka pada jam-jam yang sama. Sampai pada pukul-pukul dari jam yang sama sampai pada tutupnya itu tetap jadwalnya itu sama-sama saja. Jadi seperti itu. Dan untuk biaya masuk ke Taman Tirta Gangga ini, yang pertama ketika kita masuk kita harus membeli tiket per orang itu 25.000. Jadi harga tiket untuk masuk itu 25.000 itu per orang. Itu terhitung masyarakat lokal dan internasional itu sama semua harganya. Terus untuk ketika wisatawan mau menggunakan bus atau menyewa bis untuk pergi ke sana, harga parkir dari bisnya itu per bisnya itu adalah 10.000. Terus untuk tiket parkir mobilnya itu 5.000, dan untuk sepeda motor itu 2.000. Jadi teman-teman tidak usah ragukan ketika teman-teman pergi mengunjungi Taman Tirta Gangga ini, teman-teman tidak perlu takut untuk mungkin harga parkir atau tiket masuknya itu sangat mahal, karena tempat wisata ini kan sudah terkenal di mancanegara. Jadi
teman-teman tidak usah takut karena harganya itu sampai saat ini masih terjangkau dan sangat-sangat bersahabat. Terus untuk harga makanan tadi seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, itu belum tahu pasti berapa harga makanan atau minuman dari berbagai macam jenis makanan dan minumannya. Dan itu ketika teman-teman pergi berkunjung, dan mungkin itu nanti akan diketahui oleh teman-teman sendiri berapa harga makanan dan minumannya. Dan mungkin seiring berjalannya waktu nanti akan berubah-ubah lagi harga makanan dan minumannya. Jadi seperti itu untuk mengenai taman atau destinasi wisata Tirta Gangga ini. Semoga apa yang saya sudah bagikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya.